pergunakanlah pedang roh kita. Pedang roh kita pergunakan untuk melawan. Artinya firman Tuhan yang kita baca setiap hari itulah yang melawan segala kuasa-kuasa, segala keinginan-keinginan daging. Salam. Pada kesempatan malam hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saya, bagaimana Tuhan mengajarkan saya, bagaimana Tuhan menjaga saya, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Sehingga jika pada hari-hari sebelumnya saya seorang yang selalu melakukan keinginan-keinginan daging saya boleh terbebas. Jadi kesaksian saya pada kesempatan malam hari ini saya bagikan kepada saudara-saudara adalah bagaimana caranya untuk bisa meloloskan diri dari keinginan-keinginan daging itu sendiri, seperti merokok, main judi, miras, atau juga mengenai narkoba. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini atau yang mau saya bagikan, saya ambil yang pertama dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pada kesaksian saya sebelumnya pernah saya singgung tentang ayat ini. Pernah saya singgung juga bagaimana saya bisa berhenti merokok. Pernah saya singgung juga hal-hal yang lain saya bisa hentikan. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, saya menyampaikan hal ini, saya saksikan ini karena ini bersangkutan dengan karya penyelamatan Tuhan dalam hidup saya. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, bayangkan saya adalah seorang perokok berat sejak saya masih SMP, bahkan sampai saya sudah berkeluarga sampai tahun 2009. Lebih kurang saya merokok itu sekitar 14 sampai 15 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bayangkan berapa duit yang sudah saya habiskan untuk hanya membeli rokok dan untuk dibakar. Karena saya tidak tahu, karena saya tidak mengerti, saya hanya mengikuti kawan-kawan saya, hanya mengikuti keinginan daging saya, hanya mengikuti kemauan atau keinginan dari lidah saya. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kalau Anda, saya ambil contoh seperti merokok, menjudi atau miras. Kalau Anda, untuk kita laki-laki ya, kalau kita menganggap kita yang mencari duitnya, kita atau sebelum kita berkeluarga, ini untuk yang berkeluarga, sebelum kita berkeluarga kita sudah mencari duitnya, kita menghidupi, kemudian kita berkeluarga, menghidupi anak istri kita, kemudian kita memberi nafkah kepada mereka karena kita yang mencari uangnya atau mencari duitnya. Sehingga ketika mungkin ada istri kita menegur kita, kan sebelum saya menikah saya sudah menjadi seorang perokok, sebelum kita menikah saya sudah seorang peminum, atau sebelum kita menikah saya adalah seorang tukang main judi. Kamu sudah tahu itu. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalaulah pikiran kita masih seperti itu, kita tidak akan pernah berhenti dari merokok, kita tidak akan pernah berhenti main judi, kita tidak akan pernah berhenti minum minuman keras, kita tidak akan pernah berhenti dari mengkonsumsi dari narkoba itu sendiri. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, saya waktu itu setelah saya menjadi pengurus majelis, kemudian tiba-tiba saya berhenti merokok. Cuma saya main judi, minuman-minuman keras masih saya lakukan. Hanya pada saat itu setelah saya berhenti merokok, 3 tahun saya berhenti merokok, kemudian 1,5 tahun saya kembali lagi, kemudian saya berhenti lagi. Setelah itu secara perlahan-lahan firman Tuhan yang saya baca itu mulai membersihkan hidup saya, mulai menguduskan hidup saya. Bahkan saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada saat ini saya sudah berhenti merokok,
saya sudah berhenti main judi. Saya juga tidak minum minuman keras yang sifatnya memang bukan hanya untuk acara-acara saja, artinya hanya sekedar kita menghormati dan memang itu ada adatnya. Apalagi mengkonsumsi narkoba itu jauh. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu, firman Tuhan yang saya baca setiap pagi, saya baca kadang-kadang siang, kemudian saya baca malam, itu menyucikan dan menguduskan hidup saya, termasuk juga doa-doa saya. Jadi saya berdoa, saya memuji nama Tuhan setiap hari, saya membaca Alkitab, itu benar-benar efeknya luar biasa dalam hidup saya. Bayangkan kalau pada saat ini saya membeli rokok saja harga 25.000, 2 bungkus satu hari satu malam sudah 50.000, kali 10 hari sudah 500.000, kali 30 hari sudah 1,5 juta, kali 5 tahun sudah berapa duit, belum lagi yang lain-lain. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau kita masih menuruti keinginan daging kita ini, kita pasti tidak akan berhenti. Kalau kita ditegur oleh orang lain, pasti kita belum berhenti. Mungkin bisa kita berhenti kalau kita sakit, itu pun dalam keadaan terpaksa. Tetapi nanti begitu sembuh, kembali lagi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, yang bisa menghentikan kita, yang bisa membuat kita berhenti itu hanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, pagi, malam, lebih bagus kalau ada kesempatan siang. Walaupun saya katakan mungkin kita karena kesibukan kita lupa, tetapi ketika kita ada kesempatan kita selalu mencicinya. Saya seperti itu. Kadang-kadang ketika saya ada rapat, ada perjalanan, saya ada penyembahan, nanti setelah saya di rumah, saya baca lagi, saya mengulangnya lagi, saya memenuhi jadwal saya itu, karena saya merasa ada yang kurang dalam diri saya. Saya merasa ada sesuatu yang kalau orang seperti orang makan yang tidak minum air. Saya setiap hari tidak baca Alkitab, setiap hari saya tidak berdoa, setiap hari saya tidak memuji Tuhan, walaupun suara saya jauh daripada jelek, atau suara saya sangat jelek, sumbang, falas, tidak pintar lah saya. Tetapi saya pikir Tuhan itu tahu keinginan hati saya, Tuhan itu tahu bagaimana niat dan tujuan saya. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari pada kesaksian saya pada kesempatan ini, saya ajak saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan. Walaupun tidak langsung kita berhenti, saya bilang tidak langsung berhenti, nanti perlahan-lahan firman itu yang mengoreksi diri kita. Yang penting Bapak Ibu baca dulu terus, baca dulu konsisten. Nanti secara perlahan-lahan firman itu sendiri seperti obat masuk dalam tubuh kita, itu dia akan bertumbuh. Jadi dia yang perlahan-lahan mengingatkan kita. Roh Kudus yang sudah dimakraikan dalam hati kita itu, dia yang mengingatkan kita. Dia perlahan-lahan terus menegur kita. Yang penting kita baca firman Tuhan, kemudian berdoa, menyanyi, terus seperti itu. Saya yakin saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, yang penting kita ada niat. Tuhan melihat niat kita, Tuhan melihat hati kita. Kita berkeinginan untuk masuk surga, Tuhan tahu itu. Nanti Tuhan yang akan menyelesaikannya, atau nanti Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sehingga ketika kita sudah berhenti dari merokok, ketika kita sudah berhenti dari main judi, ketika kita sudah berhenti dari minuman-minuman keras itu bukan karena kuat dan gagah kita. Nanti saudara yang terkasih oleh Tuhan, 1 kali, 2 kali kita akan terjatuh, 1 kali, 2 kali kita akan balik lagi, atau kita belum taat. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, bayangkan saya waktu dulu masih saya pengurus majelis, ketua majelis, merokok. Jadi kadang-kadang dalam hati saya, dalam pikiran saya itu, masa ketua majelis merokok? Pada saat ada acara kebaktian keluarga, pada saat ada acara kematian, ibadah penghiburan, pada saat ada acara pernikahan. Jadi ada sesuatu, ada
rasa bersalah dalam hati kita itu. Itulah roh dalam hati kita itu menegur kita, sehingga saya berhenti. Kemudian saya kembali diingatkan oleh Pak Ginting dulu, sehingga saya berhenti. Bahkan tidak ada orang yang mengingatkan saya untuk berhenti menjudi. Tidak ada orang yang mengingatkan saya untuk berhenti minum minuman keras. Tidak ada. Atau menyentuh narkoba. Tetapi firman Tuhan dalam diri kita itu, firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu, dialah yang menguruskan hati dan pikiran kita sehingga kita berhenti. Akhirnya saya main judi, saya berhenti tahun 2017, sampai sekarang tidak pernah. Secara hukum ekonomi saya sangat sedikit untuk berbelanja, sangat sedikit sekali, hanya untuk beli, untuk pulsa saya, untuk kerja, kemudian untuk paket saya, untuk nelpon, kemudian untuk beli bensin motor saya, hanya itu saja. Itu saya jarang berbelanja. Memang kadang-kadang juga ada sangat kumpul sama keluarga, tapi biaya itu tidak sebanyak pada saat saya menjadi perokok, jauh sekali. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua perlahan-lahan saja, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting kita ada niat untuk membaca Alkitab dulu. Tidak pagi, ya sore, tapi ambil waktu yang terbaik. Harus ada setiap hari, supaya nanti firman Tuhan yang kita baca itu, kita berdoa itu, kita seperti makan. Kita memberi makan roh kita. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya ambil contoh dari Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 8. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ke 8. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Kemudian ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kemudian pada ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita ini harus seperti pokok anggur. Kita ini harus seperti ranting dan Tuhanlah pokok anggur itu sendiri. Kita harus terus setiap hari terhubung dengan Tuhan, tidak boleh putus. Kalau kita putus, ya kita sama seperti ranting tadi, akhirnya menjadi layu dan tidak berbuah. Harus ada nutrisi atau firman Tuhan itu masuk terus setiap hari dalam diri kita, tidak boleh putus. Kalau putus, ya akhirnya ya jadi ranting kering kemudian dibakar orang. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, perumpamaan tentang pokok anggur ini sangat penting. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Itulah bagaimana Tuhan memerintah dalam hati dan pikiran kita, dalam seluruh detak jantung kita, dalam seluruh darah di dalam tubuh kita itu. Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ambil seperti dalam Matius 21 ayat 19, bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Pada ayat 19, dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, Tuhan itu mencari buah dalam diri kita. Tuhan mencari hasil dari hidup kita ini. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita ini harus berbuah.
Jadi kalau kita sudah firman Tuhan itu ada dalam diri kita, bertumbuh, kita akan berbuah. Berbuahnya itu apa? Berbuahnya itu seperti menolong orang, melakukan kebaikan, kemudian memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Itulah buah-buah. Nanti akan saya sampaikan apa yang menjadi buah-buah roh itu sendiri. Saya ambil contoh lagi dari Lukas 13 ayat 6 sampai 9, yaitu tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau dari perumpamaan ini, untuk orang-orang Kristen, kita masih ada kesempatan. Tadi dikatakan ketika Tuhan mencari buah dari kehidupan kita itu tidak ada, kita sudah terancam. Hanya karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus itu, kita masih diizinkan harus berbuah sebelum kita mati. Lalu kalau tidak, kita akan ditebang. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tadi kata si pengurus kebun anggur itu, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, siapa si pengurus kebun anggur itu? Pengurus kebun anggur itu adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, orang yang menyaksikan firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini Anda, saudara mendengarkan ayat ini sudah sampai kepada Anda. Jangan sempat nanti Anda tetap tidak berbuah, sudah diingatkan tetap tidak berbuah, sudah saya cangkul tanah, atau seperti pengurus kebun anggur tadi, sudah saya cangkul pohon itu, saya kasih pupuk, saya kasih firman Tuhan, tapi Anda tidak berubah. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan kita, mari berubah. Jangan Anda mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya itu. Itu hanya sementara. Mungkin umur kita hanya paling hebat 80 tahun. Itu pun bonus. Firman Tuhan mengatakan 60-70. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, waktu yang singkat ini mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hari sudah larut malam. Jadi saudara yang terkasih, mari bangun. Pergunakan hidup kita. Mungkin hidup kita seperti saya yang sudah berumur 41 tahun. Ya mungkin paling hebat 10 tahun atau lebih. Atau mungkin besok. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya hari ini, besok lo usah dipanggil oleh Tuhan, saya siap. Saya sama sekali tidak mencintai dunia ini dan segala isinya. Karena yang saya inginkan adalah kekekalan. Saya ingin masuk surga. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, kalau kita masuk ke kekekalan, itulah kita menjadi abadi. Jadi saudara yang terkasih, di sanalah rumah kita. Ini bukan rumah kita, saudara yang terkasih oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, sekarang pilihan hidup itu ada di tangan kita. Pilihan hidup ada di tangan saudara-saudara. Apakah Anda mau hidup menurut daging atau Anda mau hidup menurut roh? Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan,
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mending. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, di sini ada dua pilihan untuk kita. Satu, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Itu pilihan ada di dalam hidup kita. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Diberikan kehendak bebas. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, kehendak bebas ini pilihan ada di tangan saudara-saudara. Pilihan ada di hidup kita. Kalau kita mau ikut daging, tadi sudah jelas dikatakan ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kemudian kalau kita hidup menurut roh, maka kita akan menikmati damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita banyak duit, belum tentu itu menjadi jaminan. Ada banyak orang-orang yang banyak duitnya itu bunuh diri. Tetapi buah-buah roh itu tidak akan ada bunuh diri. Dan tidak ada satu hukum firman Tuhan katakan yang menentang hal itu yang terdapat tadi di dalam ayat yang ke-23. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pilihan ada di tangan saudara, bukan di tangan saya. Saya hanya si penjaga kebun tadi hanya menyampaikan. Jadi hanya menyampaikan itu, diterima atau tidak terima itu pilihan dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, untuk mendapi hal-hal itu hendaklah kita mempergunakan perlengkapan rohani yang terdapat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, pada saat ini kalau kita menuruti keinginan daging, artinya kita masuk dalam bujukan daripada penghulu-penghulu atau dari iblis-iblis atau dari setan-setan. Jadi tadi dikatakan ada melawan tipu muslihat iblis itu. Iblis itu yang ada di dunia ini ada sangat banyak. Dia adalah 1/3 dari malaikat yang memberontak. Mereka lebih mengerti firman Tuhan, lebih tahu firman Tuhan. Jadi mereka tahu bagaimana caranya untuk menipu kita. Apalagi pada zaman modernisasi pada saat ini, pada zaman digital pada saat ini, saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari kita pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga
kita bisa melawannya. Dan kita terus terhubung dengan Tuhan. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, harus kita menjadi orang benar. Sebab orang benar pasti orang baik. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, pada intinya semua kita memberitakan Injil, melakukan keadilan, sehingga kita boleh menikmati damai sejahtera itu. Pergunakanlah pedang roh kita. Pedang roh kita pergunakan untuk melawan. Artinya firman Tuhan yang kita baca setiap hari itulah yang melawan segala kuasa-kuasa, segala keinginan-keinginan daging itu. Menggunakan pedang roh. Bukan hanya bertahan, tetapi kita harus juga melawan segala keinginan daging kita, menyalibkan keinginan daging kita itu setiap hari, sehingga kita boleh disebut menjadi sahabat Allah, atau kita disebut oleh murid-murid seperti Yesus Kristus katakan di awal tadi. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, mari terus membaca firman Tuhan, mari terus berdoa setiap hari, mari terus memuji nama Tuhan, sehingga dengan demikian saudara yang terkasih oleh Tuhan, orang-orang di sekitar kita melihat hidup kita, ada Kristus yang ditulis, dibaca oleh saudara-saudara kita, sehingga kita itu menjadi teladan. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya juga mengoreksi diri saya. Ketika saya melakukan kejahatan, ketika saya berbohong, saya terus memohon ampun kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan itu kudus. Jadi kita harus hidup kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.